Darah perawan. Cerita ini berawal dari seorang ibu-ibu yang mengeluh anak perawan satu-satunya yang sakit mendadak. Suatu hari ada seorang laki-laki di sebuah kampung terpencil. Dia selalu diremehkan oleh warga di kampung tersebut karena dia selalu mengganggu anak gadis di desa tersebut. Suatu hari dia pergi ke warung untuk belanja. Warung tersebut dijaga oleh seorang anak perempuan karena orang tua perempuan tersebut suka sibuk. Oh iya, penjaga warung tersebut bernama Hidayah. Dia mempunyai badan kecil namun cantik dan imut. Dan nama laki-laki tersebut adalah Heri. Heri ini dikucilkan di kampungnya karena dia suka mengganggu anak gadis dan selalu bercanda, namun candaannya sangat keterlaluan. Hingga suatu hari Heri diledak oleh gadis perawan penjaga warung. Dari situ Heri mempunyai rasa dendam terhadap kampung tersebut. Saat Heri akan berangkat kerja, dia bertemu seorang yang sangat misterius dan dia pun menghampirinya. Alangkah terkejutnya Heri saat melihat orang tersebut sedang meminum darah ayam segar. Kemudian Heri bertanya kegunaannya. Sontak orang misterius itu melihat ke arah Heri dengan wajah yang sangat seram. Dan orang misterius tersebut menjawab, dia sedang menaikkan ajian supaya dia disegani oleh semua orang. Di sana Heri pun tertarik untuk mempelajari lebih jauh. Dia pun berkenalan dan terus bertanya-tanya. Kemudian dia pun bertanya apakah Heri bisa mempelajari ilmu tersebut. Dan orang misterius itu menjawab bisa, tapi syarat-syaratnya terlalu susah. Karena Heri sudah terlanjur sakit oleh warga di sana, ia pun menyanggupi syarat-syarat yang sangat susah tersebut. Heri pun diajak ke rumah orang misterius untuk dikasih apa syaratnya dan hari ritualnya. Singkat cerita, Heri sudah memulai ritual tersebut. Hari-hari berlalu, dia konsisten melakukan ritual. Hingga di akhir ritual orang misterius tersebut, dia membutuhkan darah perawan untuk menyelesaikan ritualnya. Orang misterius tersebut menyuruh Heri untuk mencari darah perawan bagaimanapun caranya. Dan darah perawan tersebut akan dipakai pas malam Jumat untuk menyempurnakan ritualnya. Heri pun terus berpikir bagaimana cara mendapatkan darah perawan. Dia selalu berpikir harus mencarinya kemana. Suatu hari Heri pun pergi ke warung Hidayah untuk membeli telur dan tidak sengaja mendengar obrolan Hidayah dan orang tuanya. Hidayah bercerita kepada orang tuanya bahwa dia sedang haid. Dan Heri pun sangat bahagia mendengarnya karena dia sedang mencari darah tersebut. Tapi Heri masih bingung bagaimana cara mendapatkan darahnya. Dia pun terus berpikir. Singkat cerita, suatu malam Heri pun diam-diam masuk ke rumah Hidayah dan mendengar Hidayah mencari pembalut untuk mengganti pembalut yang udah dipakai. Hidayah pun pergi ke kamar mandi untuk mengganti pembalut yang udah lama. Saat ingin membersihkan pembalut yang lama, Heri sengaja mematikan lampu supaya Hidayah tidak jeli membersihkan pembalut. Saat Hidayah mengambil santer, Heri langsung masuk ke kamar mandi dan mengambil pembalut tersebut dan langsung keluar dan pergi. Ketika Hidayah kembali ke kamar mandi, dia kaget saat melihat pembalutnya sudah hilang. Dan tiba-tiba lampu pun hidup kembali. Hidayah memanggil orang tuanya untuk menanyakan pembalut tersebut, namun orang tuanya tidak tahu. Di sisi lain, Heri pun pergi ke tempat orang misterius tersebut untuk memberikan darahnya. Dan ritual pun dimulai. Heri harus meminum darah tersebut untuk menyempurnakan ilmunya.